Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Dodo Sang Dokter Tampan, episode 33. Sore itu di rumah kontrakan, Mahesa dan Arkana duduk di kursi tamu. Mereka berbincang sambil ditemani secangkir teh yang hangat. Terlihat asap tipis mengepul dari bibir cangkir itu. Secangkir itu mampu menghangatkan tubuh Mahesa, tetapi tidak untuk perasaannya. 3 hari menjelang hari istimewa itu, ia merasa hatinya tidak tenang dan gelisah atau jantungnya berdegup kencang. Bahkan kemarin malam ia tidak bisa tidur gara-gara terbayang-bayang saat ijab kabul yang terlontar dari mulutnya. "Ada apa kok mukanya bingung gitu?" kata Arkana sambil menyeruput teh. "Apakah kamu dulu juga mengalami hal yang sama? Punya rasa khawatir atau rasa apa gitu saat mau menikah menjadi tidak karuan?" ujar Mahesa. "Iya, itu sudah wajar dialami seorang laki-laki apabila menjelang hari H. Gak usah khawatir gitu. Santai aja, nanti kita bahagia setelah menjadi pengantin. Lelah, stres memikirkan itu terus-menerus," ujar Arkana. Mahesa segera menata diri. Ia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Kalau memikirkan hal itu, sama saja ia memikirkan hal-hal yang membuatnya takut. Dia harus membawa pikirannya ke pikiran yang positif dan lurus ke depan. "Ngomong-ngomong, kamu sudah mempersiapkan maharnya belum?" tanya Arkana. Lupa belum." Mahesa menjodotkan telapak tangannya di jidatnya. "Aduh, kamu itu bagaimana sih? Mau nikah tapi gak punya mahar. Mau jadi laki-laki apa kamu?" Arkana menggelengkan kepalanya. "Ya maaf, kan lupa. Manusia itu lupa sangatlah wajar. Yang tidak wajar itu sering lupa," ujar Mahesa. "Memangnya kamu mau memberinya mahar apa untuk Ziva?" tanya Arkana. Mahesa pun berpikir. "Aku sih rencananya sederhana aja dan umum, seperti seperangkat alat sholat gitu," ujar Mahesa. "Ya udah kalau gitu, ayo kita beli aja sekarang, biar besok kalau ada keperluan yang mendadak biar tidak terbebani," ujar Arkana. "Baiklah, lalu belinya di mana?" Mahesa kembali bertanya. "Makanya kita carilah, kita keliling kota ini," ujar Arkana, dan mereka pun akan berbelanja. Arkana keluar dan Mahesa mengambil uang di kamar. Ia mau maharnya dibeli dengan uangnya sendiri, tidak mau membebani orang lain termasuk Arkana. Mahesa tidak mau merepotkan dia terus-menerus. Setelah mengambil dompet, ia bergegas ke depan menemui Arkana. Mereka beranjak menyeberangi jalan raya, berdiri di pinggir jalan untuk mencari angkutan dengan begitu sabar. Mereka menunggu hingga keringat akan jatuh ke kening mereka dengan celana hitamnya. Mahesa tampak gagah, begitupun dengan Arkana. Tidak lama, angkutan datang mendekati mereka. Angkutan dari arah bandara itu berhenti seraya menurunkan penumpang seorang wanita parubaya yang berjilbab serta menggendong anak. Mahesa tersenyum dan langsung masuk mengikuti Arkana yang sudah duluan masuk. Keduanya duduk saling berhadapan. Mahesa di sebelah kanan dan Arkana dekat dengan pintu. Di sebelah kiri Mahesa duduk seorang pria yang memiliki jenggot panjang dan bajunya jubah putih beserta memakai peci berwarna senada. "Turun di mana?" tanya pria itu sambil mengusap jenggotnya. "Nggak tahu Pak," jawab Mahesa ringan. "Kok nggak tahu? Kalian baru di sini?" kejut pria itu. "Iya Pak, kami baru datang 4 hari yang lalu," sahut Arkana.
Iya Pak, sekedar keliling kota Palembang saja, ujar Mahesa menambahkan. Angkutan berjalan menembus keramaian. Asap yang mengembun menambah kesan perjalanan mereka. Angkutan itu berbelok ke kiri melintasi jalan veteran. Dengan kendaraan semakin banyak, angkot yang dinaiki mereka berbaur dengan kendaraan lain, seperti bis dan mobil. Jadi penumpang masuk dan keluar silih berganti. Hanya mereka yang tetap duduk di tempatnya. Setelah perjalanan 3 kilometer, Mahesa memberanikan diri untuk bertanya. Siapa tahu sopir angkutan itu tahu di mana toko yang menjual mahar atau setidaknya toko yang menjual aneka baju dan perangkat sholat. Oh, di toko dekat sini aja, di sana semua ada, khususnya untuk orang Islam. Kurma pun ada, ujar si sopir menunjuk ke arah depan. Boleh kalau gitu, berhenti di situ aja ya Pak, ujar Mahesa sembari mengeluarkan uang dari sakunya, lalu memberikannya kepada sopir. Sopir menerima sambil mengarahkan angkutan ke tepi trotoar. Angkutan pun berhenti. Mahesa dan Arkana beranjak keluar, lalu melangkah ke trotoar. Di depan trotoar itulah berdiri sebuah toko berdinding tebal dan tidak terlalu luas. Mereka pun masuk ke dalam. Memang banyak aneka keperluan ibadah dan makanan ringan seperti kacang Arab dan kurma. Berarti apa yang dikatakan sopir tadi itu benar. Mereka memasuki lorong yang kanan kirinya dihiasi dengan etalase. Tidak terlalu banyak sih pengunjungnya saat itu, hanya ada beberapa orang yang sedang memilih baju dan kurma Nabi. Mahesa mendatangi seseorang yang berdiri di kasir. Maaf, permisi, di sini menjual seperangkat alat sholat atau mahar gitu? Tanya Mahesa sedikit malu. Oh ada, tunggu sebentar ya saya ambilkan, ujar wanita berjilbab itu. Dia pergi mengambil barang. 5 menit kemudian wanita berjilbab itu datang kembali dan membawa 2 kotak mahar berwarna biru dan merah. Kotak itu diletakkan di depan Mahesa. Ini barang baru Pak, baru datang kemarin sore, ujar wanita itu. Mahesa melihat teliti kotak yang berisi seperangkat alat sholat itu. Arkana tersenyum melihat tingkah sahabatnya itu. Mau nikah, telitinya kayak gitu banget. Apa takut maharnya palsu? Kata mbaknya masih baru loh. Canda Arkana menaikkan alis sambil tersenyum. Harus diteliti dong biar cintaku tidak palsu, ujar Mahesa, terus meneliti kotak mahar itu. Arkana dan wanita itu menyembunyikan senyumnya. Arkana menghargai Mahesa sebagai sahabatnya. Wanita itu menghargai Mahesa sebagai pelanggannya. Aku beli yang biru aja. Mahesa merogoh kantong celana, mengambil dompet dan mengeluarkan sejumlah uang. Wanita itu membungkus mahar yang dipilih Mahesa dengan kantong plastik, lalu menerima uang dari Mahesa. Setelah semua beres, mereka berdua langsung beranjak keluar dan kembali ke kontrakan. Sehari sebelum hari H, hati Ziva rasanya tidak karuan. Khawatir, bahagia, canggung bercampur menjadi satu. Ia tidak menyangka cintanya dengan Mahesa akan halal pada pagi esoknya. Dia tidak menyangka secepat itu ia akan menjalani cinta dengan Mahesa. Perasaan baru kemarin ia menjalin cinta dengan Mahesa di tempat indah di desa Mekarsari. Allah itu maha pasti. Di tangannya yang tak mungkin menjadi mungkin, yang mungkin menjadi pasti. Sebagai contoh Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi dalam keadaan terpisah. Namun mereka bertemu kembali atas izin Allah, gumam Ziva dalam hati. Di depan rumah Ziva sudah terpasang tenda mewah. Kursi-kursi tamu yang terlipat berjajar semua telah siap.
Tinggal menunggu hari besok, yaitu hari di mana kedua insan yang sedang dilanda asmara akan bersatu dalam ikatan halal yang disebut pernikahan. Umma Salama mendatangi Ziva yang sedang berada di kamarnya. "Ziva, karangan bunga untuk menghiasi kamarmu kok belum datang? Umma jadi khawatir," ujar Umma Salama. "Iya Uma, memang sedikit terlambat. Katanya tadi sekalian dibentuk dan disesuaikan dengan kamarnya Ziva. Nanti kalau datang tinggal ditempelkan aja," ujar Ziva. "Oh begitu emang. Uma baru tahu. Uma gak sabar nih melihat anak Uma ini berdandan jadi pengantin," ujar Uma mengelus lembut pipi Ziva. Ziva hanya tersenyum melihat Umanya. "Oh iya Ziva, besok Mahesa dandan di sini apa dari sana?" tanya Ayana yang menghampiri Uma dan Ziva. Ziva sejenak berpikir. "Di sana aja Ayana," ujar Ziva. "Ya udah kalau gitu, baju pengantin ini aku serahkan kepada Pak Rahman ya, biar diserahkan kepada Mahesa. Tapi apa dia tahu cara masangnya? Dia kan orang Jawa," ujar Ayana. "Besok pagi-pagi biar si penata riasnya datang ke rumah kontrakan," ujar Uma. "Boleh juga," ujar Ayana. Ziva hanya menganggukkan kepalanya. "Nanti aku SMS Arkana deh, agar nanti disampaikan ke Mahesa," ujar Ayana beranjak keluar menemui Pak Rahman. Mobil pengangkut bunga berhenti di depan rumah. Ziva berdiri menyebutnya dengan senyum. Di mobil itu terlihat karangan bunga yang sangat indah dan ada beberapa kain berwarna putih, gading, dan kuning keemasan. Para pendekor turun dan satu persatu menurunkan barang itu. Ziva mempersilahkannya masuk dan menunjukkan kamar yang akan dihias. Para pendekor pun membuntutinya, mengikuti langkah Ziva menuju kamarnya. "Silakan Pak," sapa Ziva dengan ramahnya membuka pintu kamar. "Iya, makasih," ujar dua orang laki-laki masuk terlebih dahulu dengan membawa kain panjang yang disusul oleh dua orang wanita parubaya membawa karangan bunga. Daripada Ziva menunggu di kamar nanti malah merepotkan, ia memutuskan untuk beristirahat di dapur, sekalian mengganjal perutnya yang sudah kelaparan. Setengah jam berlalu, Ziva kembali dengan membawa baki yang berisi 4 cangkir teh dan beberapa cemilan. Ketika memasuki kamarnya, Ziva berdecak kagum. Kamarnya yang tadinya biasa saja kini menjadi indah, penuh dengan bak taman istana. Kain putih, gading, dan keemasan memberi kesan mewah seperti kamar-kamar klasik Eropa. Tepat di atas kepala tempat tidurnya ada sebuah tirai memanjang ke bawah dan tak lupa setiap sudutnya diberi bunga yang tertata rapi. Meja juga dihias dengan bunga dan lantai pun ditutupi dengan permadani merah khas Romawi. Bersambung.